Akhirnya pencarian Angelin ini pun dihentikan. Setelah Angelin ditemukan tidak bernyawa, terkubur di bawah pohon pisang dan tertutupi sampah dengan kondisi jasadnya yang sudah membusuk, woi. Dimana Angelin ini terkubur dengan boneka kesayangan miliknya. Hai guys, welcome back to my channel bersamaku Krisna Rams. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, aku akan membahas sesuai judul, yaitu tentang kasus pembunuhan Angelin. Dimana kasus ini merupakan sebuah peristiwa kekerasan terhadap anak yang masih berusia 8 tahun, sehingga membuat kasus pembunuhan Angelin ini cukup sensitif ya guys. Nah, kasus Angelin ini membuat sejarah yang cukup kelam. Dimana kasus Angelin ini menyita banyak perhatian bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga publik dari luar negeri. So, pasti kalian juga ingat nih, sedikit flashback tentang kasus Angelin ya woy. Yaitu Angelin ini merupakan anak angkat dari Margaret yang tinggal di Bali, yang pada tahun 2015 silam dikabarkan menghilang dan diculik. Nah, kabar tersebut dipublikasikan atau disampaikan oleh keluarga angkatnya sendiri melalui laman di Facebook yang berjudul Find Angelin, Bali's Missing Child. Nah, pemberitaan tentang Angelin ini sontak menjadi sorotan publik yang menarik perhatian berbagai macam pihak yang akhirnya mengungkapkan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya Angelin ini selama ini tuh woy, itu tinggal di rumah yang tidak layak huni. Bukan hanya itu, Angelin ini juga banyak mengalami siksaan fisik maupun mental dari ibu angkatnya yang bernama Margaret Christina Megawe. Bahkan sebelum jasadnya Angelin ini ditemukan, karena sikap mamanya yang tidak kooperatif dan cukup tertutup, nggak cocok dibilang mama, ralat. Karena sifat ibu angkatnya yang tidak kooperatif dan cukup tertutup, justru membuat dugaan bahwa sebenarnya Angelin ini tuh sebenarnya tidak diculik, melainkan sudah dibunuh. Nah, sampai di sini, sebelum aku melanjutkan kronologi tentang kasus Angelin, aku berharap, kita semua berharap, agar kasus yang menimpa Angelin ini tidak akan terjadi lagi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. So, here the story of Angelin. Check it out. Angelin ini lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu dari mamaknya yang bernama Hamida dan bapaknya yang bernama Ahmad Rosidi. Angelin merupakan anak kedua dari pasangan tersebut, di mana Angelin memiliki seorang kakak yang bernama Ina yang tinggal bersama keluarga ayahnya di Rogojampi, Banyuwangi, dan adik Angelin yang bernama Aisyah tinggal bersama neneknya di desa Tulungrejo di Banyuwangi, di dua desa yang berbeda nih. Sementara itu, Angelin ini diadopsi oleh ibu angkatnya, yaitu Margaret, lalu tinggal di Denpasar, Bali, tepatnya di Jalan Sedak Malam. Nah, ini sedikit tentang ibu dan ayah kandungnya Angelin ya woy. Ibunya Angelin ini, yaitu Ibu Hamida, berasal dari Banyuwangi yang kemudian merantau ke Bali untuk mencari pekerjaan di usianya yang masih 15 tahun. Nah, di sanalah nih Ibu Hamida ini ketemu dengan Bapak Ahmad Rosidi yang waktu itu sedang bekerja di sana juga sebagai buruh bangunan. Akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah dan menetap di Bali. Namun ini setelah kelahiran putri ketiga mereka, yaitu Aisyah, mereka ini bercerai gitu. Dan sekarang ibu kandungnya Angelin, yaitu Ibu Hamida, sudah menikah lagi dengan seorang pria yang berasal dari Bali. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses adopsinya Angelin ya woi. Check it out. Pada saat melahirkan Angelin ini, mungkin karena kesulitan ekonomi juga nih ya woi, Ibu Hamida ini tidak sanggup melunasi biaya persalinannya pada masa itu. Nah, pada saat itu, ada nih pihak ketiga yang memperkenalkan Hamida dengan Margaret yang bersedia menolong biaya persalinan Ibu Hamida. Dan juga Margaret ini bermaksud untuk mengadopsi bayi tersebut. Dan gitu pada saat itu Margaret ini tidak datang sendiri, tapi dia ditemani juga oleh suaminya yaitu bernama Pak Douglas. Nah, Margaret ini akhirnya bersedia untuk membayar uang sejumlah 1,8 juta rupiah, di mana perincian biayanya tersebut adalah 800.000 untuk biaya persalinan Ibu Hamida dan 1 juta rupiahnya untuk biaya pengobatan Ibu Hamida. Nah, setelah 3 hari bayinya lahir, Margaret langsung membawa bayi ini dan tidak pernah dipertemukan kembali dengan kedua orang tua kandungnya. Nah, pada saat itu kan woi, bayi ini kan belum ada nama itu kan woi. Lalu Margaret ini memberikan nama depan dari nama ibu kandungnya Margaret, yaitu Angelin. Dari nama asli ibu kandungnya ini yaitu Angelin Sumilat. Nah, dari situlah nama bayi ini yaitu Angelin Megawe, sesuai nama keluarganya Margaret. Dan ternyata nih, pada proses adopsi tersebut, suami dari Margaret, yaitu Pak Douglas tadi, itu tidak ikut campur tangan sama sekali. Saya menandatangani akta pengakuan anak tersebut hanya Margaret aja selaku ibu angkatnya. Dan gitu, proses adopsi ini ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena tidak disahkan oleh pengadilan woi. Mereka hanya membuat perjanjian tertulis di Notaris Ane Wibowo yang tertulis di akta pengakuan anak berdasarkan nomor 18 tertanggal 27 Mei tahun 2015.
Nah, karena proses pengadopsian yang tidak sesuai dengan hukum ini membuat Komnas Perlindungan Anak sempat ingin membalikan hak asuh dari Angelin kepada orang tua kandungnya. Nah, terusnya woi, jelas-jelas juga ini tertulis di akta pengakuan anak tersebut bahwa Margaret selaku ibu angkatnya Angelin harus menyayangi Angelin seperti anak kandungnya sendiri. Akan tetapi, kenyataannya justru terbalik. Ini membuat Ahmad Rosidi selaku ayah kandungnya Angelin menyesal telah menandatangani perjanjian tersebut. Ada lagi nih, di perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa Angelin ini akan menjadi ahli waris dari Margaret. Dan sebaliknya, Ibu Hamidah selaku ibu kandungnya Angelin harus melepaskan hak ahli waris yang melekat pada anak tersebut. Dimana-mana setahu aku ya woi, kalau anak angkat ini kan nggak memiliki hak untuk mendapatkan ahli waris. Tapi di perjanjian tersebut dibuat bahwa Angelin akan mendapatkan hak ahli waris dari Margaret ketika Margaret sudah tiada. Dan begitu juga sebaliknya, jika Angelin ini meninggal, maka hak waris yang ada di Angelin akan jatuh ke hak ahli waris dari Margaret selanjutnya. Kurang lebih begitu lah woi. Nah, dalam perjanjian itu juga tersebutkan bahwa orang tua kandungnya Angelin tidak boleh menemui Angelin hingga usia Angelin mencapai 18 tahun. Jadi asli memang dipisahkan dari orang tua kandungnya selama 18 tahun. Kalau boleh ketemu pun ya setelah 18 tahun. Nah, kita masuk ke pengasuhannya Angelin ya woi. Check it out. Angelin ini awalnya diasuh sangat baik sekali oleh Margaret. Keluarga Margaret sangat welcome terhadap Angelin, dan Angelin juga tumbuh sebagai anak yang ceria, baik, pintar, bahkan pintar sekali menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan Margaret. Angelin juga memiliki dua kakak angkat yang usianya terpaut cukup jauh dari Angelin, yang merupakan anak kandung dari Margaret, yaitu Yovni Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Dan kabarnya juga nih, ayah angkatnya Angelin yaitu Douglas sangat menyayangi Angelin. Keluarga mereka juga berpindah-pindah nih, dari Pekanbaru ke Bekasi sampai kembali menetap di Bali. Dan pada tanggal 17 Desember tahun 2008, suami Margaret yaitu Pak Douglas tadi meninggal dunia. Dan Margaret diketahui sangat terpukul akan kepergian suaminya tersebut. Bahkan dari sinilah Margaret ini mulai menunjukkan sifat yang temperamental dan mulai melampiaskan kemarahannya tanpa alasan kepada Angelin. Dari sini juga Angelin mulai mengalami siksaan fisik maupun mental. Dimana Angelin ini tuh seperti diasingkan, tinggal di lingkungan atau di rumah yang tidak layak huni. Dimana nih woi, di sekelilingnya itu banyak banget kandang ayam. Kalian pikir woi, kandang ayam, anak sekecil itu tinggal di lingkungan yang seperti itu. Padahal secara ekonomi nih, sebenarnya keluarga Margaret ini adalah keluarga yang berkecukupan woi. So kan nggak mungkin aja nih, anak sekecil itu terpaksa harus tinggal di lingkungan seperti itu. Udah gitu nih woi, nggak cuma sampai di situ aja. Angelin ini diberikan tugas oleh ibu angkatnya yang bikin aku tuh kesel dengarnya woi. Mau tau kalian apa tugasnya? Angelin ini disuruh memberi makan hewan peliharaannya Margaret, yaitu anjing, kucing, ayam, yang jumlah ayamnya itu nggak sedikit woi, banyak, sampai puluhan ekor. Kalian bayangkan lah. Udah nggak sampai situ aja, masih ada lagi. Belum lagi Angelin ini tuh disuruh nyuci, nyapu, ngepel, dan harus menyiapkan bekal makanannya sendiri untuk pergi ke sekolah woi. Kalian bayangkan lah woi, anak sekecil itu melakukan tugas yang sebanyak itu. Kalau nggak disiksa, apalagi namanya coba? Kesel nggak kalian liatnya? Ya, nggak sampai di situ aja nih woi. Kalian pikir masih ada lagi nih? Kalau misalnya Angelin ini lupa menyelesaikan tugasnya nih woi, Angelin akan mendapatkan hukuman dan perlakuan kasar dari ibu angkatnya ini. Sekolah Angelin, sekolah woi. Tapi dia pergi ke sekolah ini selalu sampainya itu terlambat woi. Dimana waktu itu sekolahnya Angelin ini tuh dimulai dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Nah, Angelin ini tuh selalu pergi ke sekolah dengan tampilan yang lusuh, berbadan yang, maaf, bau. Pokoknya kondisinya memprihatinkan lah woi. Bahkan pernah nih ya, sedih aku mau ceritanya woi. Teman-teman Angelin ini pernah mengadukan Angelin kepada guru kelasnya, yaitu Ibu Wijayanti, bahwa Angelin ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap dari tubuhnya woi. Kayak bau gitulah. Jadi kayak teman-temannya Angelin ini ngomong, Bu, Angelin ini badannya bau banget bu, kayak gitulah woi. Dan akhirnya si Ibu Wijayanti ini memeriksa tubuhnya si Angelin. Dan ternyata kalian tahu apa yang ditemukan? Di kepala Angelin ditemukan ada gumpalan kotoran ayam woi. Kalian pikirlah itu. Lalu Angelin ini pun dikeramasi oleh Ibu Wijayanti, dan ibu gurunya ini selalu berusaha bertanya kepada Angelin sebenarnya apa yang terjadi pada Angelin.
Kayak yang aku bilang tadi, Angelin ini tuh kan penampilannya sangat lusuh, mukanya pucat, terlihat murung, selalu terlihat kelelahan juga. Tapi Angelin ini tuh sifatnya tuh selalu tertutup. Dia nggak ingin menceritakan masalah yang dialami itu kepada siapapun. Dahnya sampai akhirnya ini ibu gurunya ini tetap memaksa Angelin, hingga Angelin ini akhirnya mengatakan juga lah nih, bahwa dia sering mengalami pusing-pusing dan mual karena Angelin ini belum makan apapun dari pagi, boy. Gak kebayang aku, Margaret ini tuh di mana sih pemikirannya, anak dari suruh kerja kayak gitu banyak nggak dikasih makan. Lanjut ya. Dan gitu Angelin ini pun diberi makan lah nih sama gurunya kan, woi. Dan kalian tahu kayak mana reaksinya? Lahapnya dia makan, woi. Kayak nggak pernah makan kayak gitu. Sampai habis 2 piring nasi, woi. Kalian bayangkan anak sekecil itu makan 2 piring nasi. Habis, betul-betul nggak pernah dikasih makan kurasa sama Margaret inilah. Tak layak kan melihat hal ini. Akhirnya pihak sekolah mengkonfirmasi kepada ibu angkatnya itu, yaitu ibu Margaret ini tadi. Dan kalian tahu apa jawaban Margaret? Oh, kita kasih makan kok. Dia aja yang nggak mau makan. Dia cuma mau minum susu doang. Kayak gitu katanya. Padahal yang kayak aku bilang tadi, Angelin itu dikasih makan nasi habis 2 piring. Masih bisa ngelak juga si Margaret ini. Cobalah kalian bayangkan. Akhirnya karena melihat kondisi fisik Angelin seperti itu, pihak sekolah, yaitu kepala sekolahnya yang bernama Bapak I. Ketut Ruta, ingin mengadopsi Angelin. Tapi permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Margaret. Dengan alasan Angelin ini banyak memiliki tugas dan tanggung jawab di rumah. Dah gila kan alasan dia. Dahnya Margaret ini juga membantah bahwa dia memperlakukan Angelin itu dengan kasar dan tidak baik. Dan dia juga mengatakan bahwa sebenarnya semua ini adalah bentuk pelajaran agar si Angelin ini tuh bisa hidup mandiri. Bisa tumbuh sebagai sosok anak yang mandiri gitu loh, woy. Gitu kata dia. Peso nggak? Ya kalau kau mau ngajari anak kau jadi mandiri ya ajarin aja, Bu. Tapi nggak kayak gitu juga caranya. Hilang sopan santun awak jadinya. Kesel bacanya. Betul aja. Lanjut. Dia juga mengaku bahwa dia sangat menyayangi Angelin. Dan begitu juga sebaliknya, Angelin ini begitu menyayangi Margaret selaku ibu angkatnya, seperti ibu kandungnya. Dan dia juga mengaku dia tidak ingin dipisahkan dari Angelin. Makanya pas waktu itu, Komnas Perlindungan Anak ini kan mau mengambil hak asuh anaknya nih kan, yang ingin kembalikan kepada ibu kandungnya nih. Nah, dengar kabar ini, si Margaret ini naik tensinya dan mengatakan akan membunuh siapapun, kalian dengar ya, akan membunuh siapapun yang mencoba memisahkan dirinya dengan Angelin. Dah gila dia nih kurasa, betul aja. Gak tau malu. Dan salah satu hal yang diungkapkan dari pengacaranya Margaret nih waktu persidangannya nanti, yaitu Hotma Sitompul. Bukti kasih sayang Margaret ini ditunjukkan dari pemberian nama Angelin yang merupakan nama dari ibu kandungnya Margaret kepada anak angkatnya ini. Nah, ini bikin aku bingung ya. Hal ini tuh gimana nanti bisa dijadikan bukti bahwa Margaret ini menyayangi Angelin dengan hanya mengandalkan pemberian penggalan nama ibu kandungnya Margaret ini, woi. Sementara bukti yang ditemukan, Angelin ini tuh mengalami siksaan fisik maupun mental, dan saksi juga mengatakan bahwa Angelin ini tuh diperlakukan kasar, woi. Apa pendapat kalian? Please komen di bawah. Nah, berita hilangnya Angelin ini pertama kali tersebar luas di halaman Facebook dengan page berjudul Find Angelin's Bali's Missing Child, yang dibuat oleh kakak angkatnya sedang berkuliah di Australia, yaitu Christine, pada tanggal 16 Mei tahun 2015. Nah, sementara kakak angkatnya yang lain, yaitu Yovni, membuat selebaran mengenai hilang adik angkatnya tersebut, woi. Nah, sontak semua media waktu itu langsung memberitakan tentang kehilangan Angelin ini kan, woi. Sehingga banyak banget menarik perhatian dari berbagai macam pihak waktu itu. Nah, dari kronologi kejadian yang diketahui dari Yovni nih, Yovni mengaku bahwa adiknya terakhir kali terlihat sekitar pukul 3 sore saat sedang bermain bersama gitu, woi. Dah habis itu nggak nampak lagi nih si Angelin ini kemana. Dan Yovni ini juga berusaha mencari Angelin hingga sampai pukul 6 sore, woi. Tapi nggak kunjung ketemu juga. Akhirnya Yovni ini memutuskan untuk melaporkan kejadian ini, kehilangan adiknya ini, ke polisi kan. Lalu polisi pun berusaha mencari keberadaan Angelin, bahkan sampai ke Banyuwangi, woi, tempat kelahiran orang tua kandungnya Angelin. Sampai ke sana dicari. Dan berbagai upaya pun dilakukan polisi, mulai mengecek CCTV, memeriksa aktivitas panggilan dari orang tua kandungnya Angelin maupun orang tua angkatnya Angelin, tanya sana, tanya sini, juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Angelin, woi. Dimana nih anjing pelacak ini tadi hanya berputar-putar di situ aja nih, woi, di halaman rumah Margaret. Dahnya kasus hilangnya Angelin ini menarik perhatian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang disingkat KPAI,
Dan waktu itu KPAI mencoba untuk melakukan perundingan dengan kepolisian Bali nih woi. Mereka lalu mendatangi Margaret. Nah pas itu tuh, kedatangan mereka ini tuh masih disambut nih sama Margaret. Nah dari kunjungan ini tuh, Ketua KPAI, yaitu Bapak Aris Merdeka Sirait, mengatakan bahwa Angeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan juga menyampaikan maksud untuk mengambil hak asuh sementara dari Angeline. Mendengar pernyataan ini, nangis histeris si Margaret woi. Nggak tahu lah ini tuh acting atau memang dibuat-buat dia aja atau memang betulan. Nggak tahu lah nih woi. Nah disitulah woi, dia menyampaikan bahwa dia tidak ingin dipisahkan dengan Angeline dengan alasan bahwa dia menyayangi Angeline dan Angeline juga sebaliknya menyayangi dirinya. Dan dia mengancam bahwa siapapun yang berusaha memisahkan Angeline dari dirinya akan dibunuhnya woi. Dan proses pencarian Angeline ini pun terus dilakukan nih kan woi. Bahkan nih, bukan polisi aja yang nyari nih woi. Semua pihak ikut mencari Angeline. Mulai dari orang tua kandungnya Angeline, keluarga kandungnya Angeline, bahkan sampai P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, ikut mencari dan menyelidiki kasus Angeline ini woi. Dimana P2TP2A ini tadi, tanpa unsur menuduh siapapun, mengatakan bahwa Angeline ini tuh hilang bukan karena diculik, melainkan karena telah dibunuh. Karena minim banget bukti indikasi penculikan dari lokasi kejadian guys. Nah pas itu tuh, ada kunjungan dari Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Yudi Krisnadi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Yohana Yembise. Ke rumah Margaret nih orang ini woi. Dan kalian tahu apa nggak bagusnya sifat Margaret ini woi? Dia menolak untuk bertemu dengan kedua menteri kabinet ini woi. Nggak diizinkan masuk orang ini ke rumahnya. Dan mulailah tambah dicurigai lagi lah si Margaret ini. Dan gitu menurut Ibu Siti Sapura selaku pendamping hukum P2TP2A tadi, mengatakan bahwa ada sebuah ruangan khusus nih di dalam rumah Margaret yang tidak boleh dibuka dan tidak boleh dimasuki oleh orang lain woi, kecuali dirinya. Dan lalu ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Agus T selaku pembantu Margaret nih, di mana dia mengatakan sehari sebelum Angeline ini menghilang, hidung dan telinga Angeline ini tuh sempat mengeluarkan darah woi, akibat dipukul oleh ibu angkatnya yaitu Margaret. Kejam kali kan. Dahnya menurut Ibu Siti Sapura ini juga, Angeline ini tuh sepertinya sengaja dihilangkan karena bukti penculikannya yang sangat minim sekali woi. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2015 nih boy, akhirnya pencarian Angeline ini pun dihentikan. Setelah Angeline ditemukan tidak bernyawa, terkubur di bawah pohon pisang dan tertutupi sampah dengan kondisi jasadnya yang sudah membusuk boy. Dimana Angeline ini terkubur dengan boneka kesayangan miliknya. Gak kebayang aku betapa sakitnya hati-hati mereka yang berusaha mencari Angeline ini boy. Akhirnya jasad Angeline ini pun dibawa dan diotopsi. Dan hasil otopsi menyatakan bahwa Angeline ini telah meninggal 3 minggu sebelumnya. Mana penyebab kepergiannya Angeline ini karena luka memar yang diakibatkan antaman oleh benda tumpul woy. Di wajah, di leher, anggota tubuh gerak atas dan gerak bawah. Dan juga terdapat sundutan rokok di punggung sebelah kanan Angeline. Terdapat pula bekas lilitan tali plastik di leher Angeline sebanyak 4 kali. Dan dari hasil otopsi tersebut juga dinyatakan bahwa Angeline ini mengalami pukulan keras di kepala dan wajah, sehingga Angeline meninggal karena pendarahan otak yang dialami. Gak kebayang aku kayak mana rasa sakit yang dialami anak ini di detik-detik terakhirnya. Proses penyelidikan yang dilakukan juga cukup rumit ya nih woy. Dimana setelah penemuan jasad Angeline, Kepolisian Resor Bali Kota Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap 7 orang saksi, yaitu diantaranya Margaret selaku ibu angkat Angeline, Yovni dan Christine selaku kakak angkat Angeline, Aguste selaku pembantu Margaret, penghuni indekos yang merupakan suami istri yang bernama Rahmat Handono dan Susiani, dan seorang satpam yang bernama Dewa Ketut Raka yang sengaja disewa oleh Margaret saat pemberitaan tentang Angeline ini mulai ramai diperbincangkan woy. Nah, dari hasil awal pemeriksaan nih, akhirnya ditetapkanlah bahwa Aguste adalah pelaku pembunuhan ini, woy. Dimana dia juga mengaku telah melakukan pelecehan terhadap Angeline sebelum Angeline itu dibunuh. Ya ampun ya Tuhan. Kok sampai hati lah kau Agus. Dalah kan? Ditetapkanlah Agusta ini sebagai pelaku utamanya nih kan woy. Tunggu dulu nih, belum siap nih woy. Sementara pada saat itu nih, si Margaret ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak nih woy. Dan hal ini menempatkan posisi Margaret di tahanan Mapolda Bali woy.
Dari hasil pengakuan Agusta ini, bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap Angeline sekitar pukul 3 sore dan lalu menguburkan jasad Angeline pada sekitar pukul 8 malam, woy. Tepat di hari hilangnya Angeline. Tapi nih ya, woy, proses penyidikan tidak berhenti sampai di situ aja, woy. Pada tanggal 28 Juli tahun 2015, Margaret akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama otak dari pelaku pembunuhan terhadap Angeline yang berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Augustine, hasil uji forensik terhadap jasad Angeline, dan hasil olah TKP. Dahnya dari bukti-bukti ini, terungkap bahwa sebenarnya Margaret adalah otak pelaku pembunuhan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap Angeline, dan Augustine tadi nih hanya membantu untuk menguburkan jasad Angeline. Nah, di sini aku agak bingung ya, kenapa awalnya Augustine ini mau mengaku bahwa dia yang melakukan pembunuhan terhadap Angeline, dan bahkan dia mengaku bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap Angeline sebelum dia menguburkan jasad Angeline. Dan nggak tinggal diam lah si Margaret ini kan. Margaret sempat mengajukan gugatan pra-peradilan pada tanggal 2 Juli tahun 2015. Namun sayangnya nih ya woy, ditolak pada tanggal 29 Juli tahun 2015. Dalam nggak bisa ngelak lagi si Margaret nih kan woy. Akhirnya sidang mereka pun dimulai. Gimana sidangnya? Check it out. Sidang perdana kasusnya Angeline ini dimulai dan digelar pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, di mana pada sidang tersebut jaksa menyebutkan jika Margaret menyuruh Augustine untuk menguburkan jasad Angeline dengan iming-iming uang, woy. Diiming-imingi uang si Augustine ini untuk menguburkan jasadnya si Angeline. Dahnya, Margaret juga yang katanya menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyundutkannya ke tubuhnya si Angeline. Dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sangla Denpasar, Bali. Dahnya, dalam persidangan tersebut, jaksa juga mengungkapkan tanggal 16 Mei tahun 2015, Margaret memukuli wajah Angeline berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong, sehingga hidung dan telinganya Angeline ini mengeluarkan darah, woy. Akhirnya pembunuhan Angeline ini akhirnya direncanakan untuk menutupi jejak. Mungkin maksudnya karena Angeline ini udah mengalami memar-memar di wajahnya nih kan, woy. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Angeline untuk menghilangkan jejak. No brain, gak ada otak. Ya, sementara dalam persidangan tersebut Margaret juga menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya telah membunuh Angeline. Dimana, ya seperti yang aku bilang tadi, Margaret menyatakan dirinya sangat menyayangi Angeline dan Angeline juga sangat menyayangi dirinya. Itu lagi bahasa dia, woy. Atas kasus ini, jaksa penuntut umum nih menuntut Augustine dengan vonis 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan masa tahanan penjara, dan Augustine tidak didakwa sebagai pembunuh Angeline, namun dia dianggap telah melakukan pembiaran sehingga menyebabkan Angeline ini meninggal dunia. Dan gitu 2 hari setelah itu, Margaret dituntut penjara seumur hidup karena terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan tersebut, woy. Dan pada tanggal 29 Februari 2016 nih, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margaret, dan pada hari yang sama juga hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Augustine, berkurang 2 tahun dari tuntutan jaksa. Stop sampai di sini. Aku mau nanya pendapat kalian, apakah hukuman yang mereka terima ini setimpal dengan yang mereka lakukan terhadap Angeline? Please komen di bawah. Nah, menanggapi keputusan ini, Ibu Hamidah selaku ibu kandung Angeline menyatakan ketidakpuasannya terhadap hukuman yang diberikan kepada Margaret dan Augustine ini, woy. Karena menurut Ibu Hamidah, seharusnya si Margaret ini tuh dihukum mati. Tapi bagaimanapun, baik Margaret dan Augustine berusaha mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Bali justru menguatkan vonis yang dijatuhkan kepada mereka. Dan nggak puas juga mereka mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, tapi sama aja, vonisnya tetap nggak berubah. Tetap itulah hukuman mereka, woy. Malah Hakim Agung menguatkan vonis yang dijatuhkan sebelumnya pada Februari tahun 2017, woy. Sumpah aku waktu melihat pemberitaan tentang kasus Angeline itu di TV, aku sampai kayak nggak nyangka gitu. Kok bisa ya seorang wanita yang memiliki naluri keibuan bisa tega melakukan hal sekeji ini terhadap anak yang masih berusia 8 tahun, woy. In fact, walau itu pun bukan anak kandung dia nih ya paling nggak waktu ada pihak yang ingin berusaha mengambil hak adopsinya Angeline, kenapa nggak dikasih aja? Kenapa harus disiksa? Kenapa harus diperlakukan seperti itu, woy? Siapa yang akan percaya bahwa dirinya, yaitu Margaret ini tadi, menyayangi Angeline? Dengan bukti perlakuan dia yang seperti itu tadi kepada anak yang masih berusia 8 tahun, woy. So, personally, aku cuma pengen bilang nih ke kalian yang mungkin kalian ini telah memiliki anak nih, woy. Atau kalian memiliki adik yang usianya masih muda, masih kecil. Atau nggak usah jauh-jauh, anak tetangga kalian mungkin.
Please ya woi, please. Sayangilah mereka, didiklah mereka, cintai mereka, dan perhatikan selalulah mereka. Kalau mereka nakal, kita wajib menegurnya, bahkan mungkin sedikit memarahinya. Tapi ingat, sedikit. Jangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak tersebut woi. Karena kekerasan fisik yang terlalu berlebihan juga justru dapat merubah dan membuat pola pikir anak tersebut menjadi kacau dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti suatu saat dia akan memiliki sifat yang kurang baik di kemudian hari nanti woi. Nah, kasusnya Angelin ini juga diangkat ke sebuah film layar lebar yang berjudul Untuk Angelin. So, sampai di sini aja woi video kali ini dari aku. Gimana menurut pendapat kalian? Please komen aja di bawah. Dan sebelumnya aku ingin juga memohon maaf apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati kalian selama aku menceritakan kasus Angelin ini. Mengingat kasus Angelin ini merupakan kasus yang cukup sensitif woi. So, seperti biasa, aku ingin mengingatkan kalian gak bosan-bosannya nih. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe aku di channel ini. Nyalain juga notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku update video terbaru. Komen juga ide-ide dan saran-saran kalian untuk video selanjutnya. Juga jangan lupa untuk follow aku di Instagram, gampang aja, nggak pakai ribet, Krishna Rams. Gampang banget kan woi. So, thank you for watching. See you in next video and bye guys. Surga adalah tempatmu adikku Angelin.